Kajian kita yang kedua tentang salat subuh disaksikan para malaikat. Nah, tadi saya katakan juga ini ayat berikutnya surah Al-Isra 78-79 tentang salat 5 waktu. Jadi kalau orang menanya kita apa dalil perintah salat dalam Al-Quran, kita dapat ada 2 surah, 2 ayat, yaitu surah Hud 114 dan surah Isra 78-79. Aqimish sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Ya. Ini perintah salat wajib, ya. Jadi kalau kita lihat aqimish sholata liduluki syamsi, dirikanlah salat dari ketika matahari tergelincir ila ghasaqil lail sampai waktu malam. Ya. Jadi tergelincir itu kan artinya cenderung, ya. Tergelincir misalnya dari fajar terbit matahari, zuhur tergelincir sedikit, satu apa namanya, satu penggalah zuhur, asar 2 penggalah, nah gitu ya. Jadi istilah liduluki syamsi itu adalah matahari tergelincir, maksudnya apa ya, bergerak lah gitu, bergerak ya. Ada bergerak, misalnya ini satu bayangan berarti zuhur, kok satu penggalah ini, satu galai tegakkan dua bayangan berarti asar. Ini kan biasa orang meletakkan, ini ada bayangan tuh, nah, ada bayangan tuh. Nah, satu ini namanya istilah dalam Al-Quran tergelincir, ya, tergelincir, bergeser. Baik, wa Qur'anal fajr, khusus salat subuh Allah katakan di sini wa inna Qur'anal fajr, wa Qur'anal fajr 2 kali, dan salat subuh. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda, sesungguhnya salat subuh itu disaksikan. Nah, dalam penjelasan tafsirnya dua kelompok malaikat menyaksikan. Yang satu malaikat nak lapor pada Allah, yang satu malaikat turun. Dua-duanya menyaksikan kita sedang salat subuh, sedang salat tahajud. Jadi makanya ditempatkan di waktu subuh agak berat bagi kita, bagi umat ini melakukan salat subuh, tapi diberi oleh Allah 2 kelompok malaikat. Satu malaikat yang nak naik melapor pada Allah akan melaporkan simpulan salat subuh, yang satu malaikat turun nanti nak melaporkan enggak simpulan salat subuh. Jadi ada dua sip yang melaporkan kita salat subuh kepada Allah, 2 sip yang masyhuda, menyaksikan. Menyaksikan itu artinya melihat. Makanya kalau katanya orang mati syahid, nah itu asal katanya, ya, masyhuda, asyhadu. Masyhuda itu orang yang menyaksikan, isim masdar, ya. Tapi kalau asyhadu, saya menyaksikan, asyhadu alla ilaha illallah, syahada, telah menyaksikan, asyhadu, aku menyaksikan. Kalau masyhuda, orang yang menyaksikan, ada malaikat yang menyaksikan. Kalau orang mati syahid, mati yang disaksikan. Jadi Bapak Ibu, mati syahid itu bisa jadi dia berperang membela agama Allah, dia mati, disebut mati syahid. Tapi orang yang tengah salat pun disaksikan, ya masyhuda, disaksikan oleh orang beriman, dia mati syahid, mati disaksikan sebagai orang beriman. Dia mati syahid disaksikan oleh para malaikat. Jadi orang yang meninggal dalam keadaan salat pun disebut mati syahid, ya. Syahid artinya disaksikan dia sebagai orang beriman. Jadi tidak harus mati ke medan perang orang disebut mati syahid, tapi dia tetap beriman pada Allah semasa hidupnya. Banyak orang yang menyaksikan dia beribadah, maka disebut mati syahid. Walaupun si jenazah itu meninggal dunia tidak ikut perang, tapi saat disolatkan, apa kata imam? Ishadu li anna hadzal maiti min ahlil khair. Jawab kita khair. Ishadu, saksikanlah, anna hadzal maiti min ahlil khair, bahwasanya mayat ini dari golongan orang-orang baik. Semua makmum jawab khair. Nah, itu
mati disaksikan, mati syahid. Para jamaah sekalian, beruntunglah kalau bapak-bapak, ibu-ibu dapat solat tahajud. Ya. Kalau tadi solat subuh aja udah ada yang menyaksikan, tapi kata Allah, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyam azaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan sebagian malam bertahajudlah. Nah, kata tahajud ini secara khusus orang mau salat tahajud itu dia harus tidur dulu. Tapi kalau sembahyang hajat boleh tidak tidur. Makanya tahajud ini ada double huruf jim, hajat dengan tahajjud. Jadi hajat itu tidak harus tidur. Habis sembahyang isya kita sembahyang hajat. Habis sembahyang isya kita qiyamul lail, seperti kita salat tarawih, boleh tidak tidur dulu. Tapi khusus tahajud nih kita harus tidur dulu, sunnahnya begitu. Maka dikatakan fatahajjad bihi, berat. Udah tidur, lat, payah bangun. Mau tidur, mau salat tahajud tidurnya minimal jam 9 atau jam 10 udah tidur. Ya. 11, 12, 1, 2, 3 bisa bangun. Jam 2 bisa bangun. Tapi kalau jam 11 baru nak tidur, payah nak tahajud dah tu. Fatahajjad bihi nafilatal lak. Hah? Kalau udah tidur jam 7. Ngapa? Jam 7 orang udah tidur. Terus makin langsung tidur. Jam 7? Sebelum isya tidur? Main isya, main isya, main sunnah, main tahajud boleh. Tertidur misalkan, kekenyangan. Dia main maghrib. Ya, makruh tidur habis maghrib tu Pak, makruh. Kenyang, tertidur. Bangun jam 11. Udah tidur, jam 11 solat isya, saat tahajud boleh. Nafilatal lak, sebagai tambahan bagi kamu. Memang lakanya ini mufrad, ya. Mufradnya kepada Nabi Muhammad. Tapi kita disuruh mencontoh Nabi Muhammad, ya. Asa yam ansaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga Tuhan mau menempatkan kamu pada maqam yang terpuji. Maka yang terpuji bagi Nabi Muhammad adalah nanti beliau dilantik menjadi apa namanya, ya, di akhirat nanti, ya, beliau memberi syafaat, ya. Beliau orang pertama masuk surga, ya. Nah, beliau ini di dalam tafsir dijelaskan kemuliaan-kemuliaan beliau. Ada 7 kemuliaan Nabi Muhammad dengan diperintahkan salat tahajud itu. Di antaranya memberikan syafaat, di antaranya lagi beliaulah yang meminta kepada Allah, ya, untuk, ya, menjadi utusan, menjadi syafaat bagi seluruh umat manusia untuk mensegerakan persidangan. Ketika terjadi huru-hara di yaumil mahsyar itu Pak, manusia mencari Nabi Adam. Nabi Adam, tolonglah menghadap Tuhan supaya selesaikan masalah kita di mahsyar ini. Tolonglah. Nabi Adam tak bisa, nabi-nabi lain tak bisa, sampailah ke Nabi Muhammad. Inilah keunggulan Nabi Muhammad, diberikan perintah untuk salat malam. Nah, kita pun salat malam ini Pak, luar biasa, ya, dia punya padilahnya. Nah, ini padilahnya saya bacakan dulu hadis di bawahnya, ya. Iza jama'allahul awwalin wal akhirin yaumil qiyamah jaa munadin fanada bi sautin yusma'ul khalaiq sayalamu ahlul jam'il yauma man aula bil karami summa yarji'u fayunadi liyaqumil ladzina kanat tatajafa junubuhum 'anil madaji'i. Ini di surah As-Sajdah, ya. Nanti di yaumil kiamah ketika terjadi huru-hara yang sangat panjang menunggu persidangan, maka kata Allah, kata Rasulullah dalam sebuah hadis ini, datanglah juru penyeru yang menyerukan dengan suara yang terdengar oleh semua makhluk, semua ahlul jami, semua makhluk yang ada di padang mahsyar akan mengetahui hari ini. Kemudian dia bertanya, siapakah orang yang paling berhak dihormati? Kemudian juru penyeru itu kembali menyerukan. Jadi dia bertanya, siapakah orang yang paling berhak dihormati? Nah, juru penyeru itu, ya, para malaikat tentunya, kembali mengatakan, berdirilah orang-orang yang dahulu lambungnya mereka jauh dari tempat tidurnya, hingga akhir ayat. Maksudnya kita kembali kepada nomor 3-nya,
Hidup jadi terbimbing dalam menghadapi problem dengan doa setelah sholat dan salat wajib dan setelah salat tahajud. Ini dibaca Pak. Tolong dihafalkan. Wa qurra. Mulai bacanya. Rabbi adkhilni mudkhalan sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Baca ini Pak. Habis salat 5 waktu boleh. Habis salat tahajud boleh. Dalam perjalanan boleh. Ya. Nabi Muhammad itu waktu mau hijrah, ya kan, diperintahkan oleh Allah membaca Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Keluar dari Mekah sebagai simbol tempat yang tidak baik, masuk ke Madinah sebagai simbol tempat yang terbaik saat itu. Ya Allah pilihkan jalannya, orang mengepungnya ratusan, tentara terbaik diselamatkan oleh Allah, ya. Jadi kalau kita berhadapan dengan siapapun, ya, yang ingin iri benci sama kita, baca ya doa ini Pak. Baca doa ini Pak, insyaallah. Semua orang yang memusuhi kita, benci kita, kita bisa hadapi dan dia kalah sebelum bertemu kita. Sebelum bertemu kita dia bisa kalah. Dan kemudian dalam perjalanan naik mobil, naik kendaraan, baca nih Pak. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Tiap hari menghadapi usaha, bisnis, menghadapi rezeki, mau milih kerja, milih jodoh, nah ini boleh dibaca. Menghadapi musuh, ya, menghadapi siapapun, jangan abaikan doa ini. Ini doa yang diajarkan oleh Allah setelah salat 5 waktu dan salat tahajud. Hafalkan, ya. Baik. Ada yang mungkin mau didiskusikan?